Kang rasa ngener ing pangkayu lunging kadung mrambat krambil gading kekondewi ting rasa pangrasa nyanjang jati wasanane brebes banyu saking langit Hong Rahayu Mas Eka. Hong Rahayu. Ya, setelah Mas Eka cerita tentang menempa manusia unggul ya Mas Eka ya. Kemudian apa nih yang harus diperhatikan oleh manusia unggul ini agar bisa menjadi pemimpin bangsa yang baik ya, pemimpin bangsa yang berkualitas tentunya. Apa tuh Mas yang harus diperhatikan? Ya ini ya, dalam ajaran luhur kita ya, menasehatkan ya, manusia unggul ya, yang adalah calon-calon pemimpin bangsa. Pertama, agar tidak mudah terpengaruh oleh kebiarnya dunia. Nah ini penting sekali nih ya, calon-calon pemimpin bangsa ini dinasihatkan agar tidak mudah terpengaruh oleh gebiarnya dunia. Dunia ini gebiarnya luar biasa ya, godaannya. Dia harus selalu mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Sumber Semesta. Nah, cara mengabdi yang paling sederhana kepada Tuhan Yang Maha Esa, seorang pemimpin harus berbakti kepada ibunya. Ya, harus berbakti kepada ibunya sebagai Tuhan yang terlihat. Jadi ibu kita ini adalah representasi Tuhan yang terlihat. Jadi kita perhatikan sifat-sifat ibu itu ya. Orangnya menegakkan kebenaran, keadilan ya. Jadi ibu itu, nah dengan kita berbakti kepada ibu kita, itu artinya kita harus selalu menegakkan kebenaran, ya, berlaku adil, menegakkan keadilan. Ya. Di pemimpin yang berbakti kepada ibunya itu akan selalu menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, menghukum yang salah, memberikan anugerah kepada yang berlaku benar, meskipun ia hanya seorang kecil. Kalau dia berlaku benar, diberi anugerah. Ya. Nah, jadi ya, leluhur kita memberi nasihat pada pemimpin ya, harus berhati-hati terhadap aneka macam rayuan. Nah, ini ya, harus berhati-hati terhadap aneka macam rayuan yang justru bisa menghancurkan kepribadiannya. Ya, harus berhati-hati nih pada rayuan yang justru bisa menghancurkan kepribadiannya. Ini mungkin pepatah kita pernah mengatakan akibat nilai setitik rusak susu sebelanga. Udah bagus-bagus nih ya, tapi terpleset sedikit saja karena rayuan, nah tergelincirlah, rusak kepribadiannya. Nah, oleh karena itu, seorang pemimpin harus berani bertindak demi kebenaran. Ini penting ya. Harus lebih berani bertindak demi kebenaran dan menjauhi segala kejahatan. Ini nasihat leluhur kita ya. Seorang pemimpin harus berani bertindak demi kebenaran dan menjauhi segala kejahatan. Nah, jadi ada pesan lagi, ingat ya, bahwa sifat jagat ini atau sifat alam semesta ini terbatas dan selalu mengalami perubahan-perubahan.
dan selalu mengalami perubahan-perubahan. Nah, ini yang penting. Di antara sifat jagat itu ada kesialan atau rusak. Ya, ada kesialan atau rusak. Nah, apabila kita lupa terhadap perilaku utama, ya, dan hanya memburu kesenangan, ya, maka manusia akan tergiring untuk menuruti kemauan setan. Nah, ingat ya, setan di sini bukan yang gentayangan gitu ya. Setan yang ada di dalam dirinya. Ya. Nah, bila kita tergiring atau kepada menuruti kemauan setan, maka akhirnya pemimpin atau manusia akan dihinakan, ya, akan direndahkan, akan dicemooh. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi, tetapi memang ya, baik dan buruk itu memang mengisi jiwa manusia. Ya, jadi baik dan buruk itu memang mengisi jiwa manusia. Nah, yang baik bisa kadang-kadang yang baik terlupakan oleh kesenangan-kesenangan. Ya. Dan yang buruk hilang karena munculnya kesadaran. Ya. Jadi sebenarnya baik dan buruk itu harus yang buruk itu harus dihilangkan dengan kesadaran ya Mas ya. Meditatif Ya. tadi ya Mas ya berarti. Ya, seperti itu ya. Jadi sebetulnya baik dan buruk itu ada dalam diri setiap diri manusia. Jadi baik buruk ini sebetulnya adalah proses pembelajaran. Ya, proses pembelajaran. Nah, yang baik-baik itu akan hilang dengan kesenangan, yang buruk-buruk akan hilang dengan munculnya kesadaran. Ya. Nah, oleh karena itu ya, kita harus bisa menjaga lahir dan batin. Nah, jadi dalam perjalanan pencarian kebenaran, ya, atau nanti kita dalam mesu raga atau dalam pencarian kebenaran, kita harus menjaga lahir dan batin agar tetap sehat. Ya. Karena dalam lahir dan batin yang sehat, luar dalam sama. Jadi kiranya luar dalam sama itu lahirnya sehat, batinnya sehat. Jadi luar dalam sama. Hanya apabila luar dalam sama, kita akan benar-benar berada dalam jalan yang benar. Jalan yang lurus. Jalan yang tidak mencerai-beraikan kehidupan ini. Nah, kita ulangi lagi bahwa hanya dengan kondisi luar dan dalam sama, lahir dan batin sama, kita akan benar-benar berada dalam jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang tidak mencerai-beraikan kehidupan ini. Nah, di sini ada suatu nasihat ya, yang disebut dengan jadi seorang pemimpin itu akan diwisuda atau akan lulus sebagai pemimpin bila dia bisa memiliki 7 hal berikut. 7 hal berikut. Jadi seorang pemimpin itu lulus sebagai pemimpin apabila dia memiliki 7 hal berikut. 7 candra istilahnya ya. 7 candra, 7 kali purnama. Nah, pertama adalah warana, yaitu kesanggupan untuk menutup diri dari berbagai godaan atau gangguan. Yang kedua, wadana, yaitu sanggup menghadapkan diri pada kebenaran. Jadi selalu menghadapkan diri pada kebenaran. Yang ketiga, wiyangga, tahap untuk memilah dan memilih untuk mencapai tujuan. Jadi memilah dan memilih untuk mencapai tujuan. Yang keempat, wiyana, yaitu tahap memantapkan diri agar tak ada godaan hidup yang bisa lolos. Ya. Yang kelima, widada,
Widodo kali gitu ya. Ini kalau orang nama Widodo kira-kira ini nih. Tahap pencapaian keselamatan. Nah, yang keenam Widarpa, yaitu tahap keberanian untuk memikul amanat, ya, berani memikul amanat ya, Widarpa. Kemudian yang ketujuh Wilapa, nah, yaitu mengawali tugas untuk menjalankan amanat yang diterimanya. Jadi itu berupa tahapan ya, Mas? Ini bukan tahapan, Bukan tahapan. ini adalah hal-hal ya, seorang pemimpin ya, seorang pemimpin akan lulus, akan diwisuda menjadi pemimpin apabila dia telah memiliki ketujuh kepribadian ini. Si 7 candra ini ya, Mas? Tujuh ya? candra ini. Lihat sendiri aja deh. Apa kalau kita merasa sanggup menjadi pemimpin apa saja ya? Kita sudah memiliki ini belum? Tujuh candra ini. Ya. Jadi 7 candra ini tahapan atau gimana, Mas? Ini bukan tahapan ya. Ini adalah karakter atau sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin kalau dia betul-betul mau jadi pemimpin. Jadi kalau dia mau lulus sebagai pemimpin, dia harus memiliki 7 karakter ini. Nah, tanya saja pada diri sendiri, kalau mau jadi pemimpin, apakah saya sudah memiliki 7 karakter ini? Warana, Widana, Wijangga, Wiyana, Widodo, Widarpa, dan Wilapa. Ya. Nah, kalau kita umpamakan ya, 7 ini ibarat seperti janin ya, yang berada 7 bulan ya, dalam kesempurnaan. Artinya, seorang pemimpin yang telah memiliki ketujuh ini, karakter ini, itulah pemimpin yang sempurna. Seperti bayi usia 7 bulan sebetulnya sudah sempurna. Ya, kembali pada setiap pemimpin, tanyakan pada diri kita masing-masing, saya sudah memiliki ini belum? Monggo, disilakan para pemimpin-pemimpin kita. Solan salih, selaka